Dari surat Petrus yang pertama, 1 Petrus pasal yang pertama ayat ke-13 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan yang ke-19. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian firman Tuhan. Sore ini kita akan mengangkat sebuah tema untuk khotbah baktian hari ini, yaitu kehidupan seksual anak-anak Allah. Satu khotbah yang sebetulnya sudah lama harus disampaikan, tetapi baru hari ini kita akan bicarakan bersama-sama. Saudara-saudara, mengapa kita perlu merenungkan tema ini? Apa pentingnya kita mengerti kehendak Allah atas kehidupan seksual kita sebagai umat Allah? Yang pertama, karena saudara dan saya adalah manusia. Apa maksudnya? Sehingga kita perlu mengerti perihal kehidupan seksual yang berkenan kepada Allah karena kita manusia. Ada seorang yang menulis surat kepada seorang kolumnis di surat kabar yang menjadi penasihat untuk berbagai masalah kehidupan. Orang itu menulis demikian. Dear Abby, dia menulis, aku sedang jatuh cinta dan aku punya affair dengan 2 orang wanita. Of course saya tidak bisa menikahi kedua wanita itu sekaligus. Demikian tulis orang ini. Ya, dia bertanya kepada kolumnis yang bernama Abigail ini, so please tell me what to do. Dia bilang, tolong beritahukan kepadaku apa yang harus kukerjakan, tapi please don't give me any of that morality stuff. Jadi nasihati aku, tapi jangan ngomong hal-hal yang tentang moralitas. Lalu bagaimana kolumnis itu menjawab? Dia menulis mengatakan demikian. The only difference between humans and animal is morality. So please write to veterinarian. Ya. Jadi dia bilang perbedaan satu-satunya antara manusia dan binatang adalah moralitas. Karena kamu tidak mau aku menjawab dengan hal-hal mengenai moralitas, jadi silakan menulis ke dokter hewan aja. Jelas, saudara-saudara. Mengapa kita perlu berbicara mengenai kehidupan seksual sebagai anak-anak Allah khususnya? Karena pertama, saudara dan saya adalah manusia. Kita perlu berbicara mengenai moralitas. Kehidupan seksual itu bersangkut paut tentang moral. Moral adalah acuan, satu standar mengenai benar dan salah, dan bagaimana harusnya kita menempuh kehidupan seksual kita. Mau tidak mau, kita harus bicara itu, karena kita bukan binatang. Binatang tidak mengerti soal ini. Bahkan nanti waktu dia grown up, ketika dia sudah sampai waktunya birahi, dia ada drive seksual, seekor binatang, dia dapat mengawini saudaranya sendiri, bukan? Bahkan seekor binatang dia bisa mengejar-ngejar ibunya sendiri ketika dia sedang berahi. Karena dia tidak mengerti soal-soal moral.
moral itu hanya untuk saya, untuk saudara, sebagai manusia. Maka kita harus bicara soal ini. Yang kedua, semakin kita mengerti keadaan zaman ini, kita semakin merasa bahwa kita begitu perlu dan sangat mendesak sekali untuk berbicara mengenai kehidupan seksual anak-anak Allah. Karena yang kedua, dari segi statistik, dalam rangka menyiapkan khotbah ini, saya mencari bahan-bahan dan ada seorang yang memasok satu statistik, saudara-saudara, bahwa makin hari makin banyak situs-situs mesum atau situs-situs pornografi di dunia internet. Sampai berapa coba saudara duga? Berapa banyak situs pornografi? Berapa Jun? Ratusan ribu? Berapa? Saudara, kita akan kaget. Ratusan juta situs porno. Dia katakan tahun 98 ada 14 juta pornographic websites in 1998. Kemudian 5 tahun kemudian, dari tahun 98, that's mean berarti tahun 2003, itu sudah menjadi 260 juta. Tahun berikutnya dia meningkat sampai 372 juta. Tahun 207 sampai 700 juta website pornografi. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana dunia kita dan bagaimana anak-anak kita yang hidup di dalam dunia yang sudah tidak bisa dipisahkan dari internet. Itu merupakan satu ancaman buat kita. Dan dia bukan cuma ancaman karena secara serius dan ironis, itu bukan sekedar statistik untuk masyarakat umum, tetapi sudah bukan rahasia lagi, diakui dan diselidiki bahwa di dalamnya juga mencakup orang-orang Kristen, anggota gereja terlibat, dan juga bahkan para rohaniwan jatuh terjerumus ke dalamnya. Bukan cuma urusan situs pornografi, tetapi juga perselingkuhan atau love affair di antara pasangan-pasangan yang sudah menikah. Mereka menempuh hal-hal yang tidak sepatutnya. Jadi itu merupakan statistik yang memprihatinkan. Jadi semakin kita perlu memikirkan bagaimana sepatutnya kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Allah, memiliki kehidupan seksual yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, kita perlu memikirkan tema ini karena kehendak Allah. Mari kita melihat kembali ke surat 1 Petrus pasal yang pertama yang tadi kita baca. 1 Petrus pasal yang pertama, kita membaca ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya hendak mengajak kita bersama-sama membacanya. 1 Petrus 1 kita mulai 14 sampai dengan ayat ke-16. 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Allah menghendaki saudara dan saya menjadi kudus. Apa itu maksudnya kudus? Kudus bukan sekedar suci. Banyak orang menafsirkan kudus sebagai suci, tetapi kudus itu lebih berarti dipisahkan secara istimewa bagi Allah, set apart for God. Allah mau supaya hidup kita dipisahkan secara khusus bagi Allah. Karena apa? Kalau kita membaca ayat berikutnya, dikatakan karena kita sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus sendiri. Kita bukan menjadi milik kita lagi, tetapi kita sudah dibeli oleh Kristus. Maka kita harus hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan karena Dia yang menebus dan memanggil kita adalah kudus, maka Allah mau kita pun kudus adanya. Kita diutus ke dalam dunia. Sejak kita menerima Tuhan Yesus, kita percaya kepadanya, kita tidak langsung diangkat ke sorga, tetapi saudara dan saya masih hidup di dalam dunia. Di dalam doa yang terakhir Tuhan Yesus panjatkan sebelum Dia naik ke kayu salib, Dia berdoa kepada Bapaknya, mereka bukan dari dunia ini,
tetapi mereka aku utus ke dalam dunia. Saudara, siapakah mereka itu? Mereka itu adalah murid-murid Tuhan. Pada waktu itu 12 rasul, dan kemudian berarti selanjutnya adalah kita sekalian. Kita diutus ke dalam dunia, tetapi tidak untuk menjadi serupa atau ikut-ikutan dengan dunia. Dunia melakukan banyak hal-hal yang mesum seperti itu. Allah menghendaki kita tidak sama seperti mereka, sebab kita bukan berasal dari mereka. Paulus dalam Roma pasal 12 mengatakan, hendaklah kamu jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Itulah sebabnya kita perlu memikirkan tema kehidupan seksual anak-anak Allah, yaitu karena kehendak Allah menghendaki saudara dan saya kudus juga dalam kehidupan seksual kita. Yang keempat, kita perlu memikirkan kehidupan seksual sebagai anak-anak Allah karena konsekuensinya, karena akibatnya kalau kita tidak memiliki kehidupan seksual yang kudus. Mari kita membuka lagi 1 Petrus pasal 1 tadi, ayat 17, kita baca bersama-sama. Ayat 17, 2, 3. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kita perlu memikirkan dengan serius bagaimana harusnya kita hidup dalam kehidupan seksual sebagai anak-anak Allah. Karena apa? Karena Bapa, yaitu Allah yang kita panggil sebagai Bapa, tidak pandang bulu. Dia bukan seperti Bapa di dalam dunia ini. Saya dan saudara sebagai ayah di dalam dunia ini, kadang-kadang kita itu begitu naif, begitu lemah dan picik. Kita sering menganak-enaskan anak kita. Kita menutup mata atas kesalahan-kesalahannya. Pokoknya anakku itu the best, anakku itu malaikat, tidak peduli dia bagaimanapun. Yang salah itu orang lain, bukan anakku. Di dalam Alkitab ada contoh-contoh, bahkan tokoh-tokoh Alkitab memanjakan anak-anak mereka secara salah kaprah. Eli dalam kitab Samuel dikatakan tidak pernah menegur Hofni dan Pinehas, padahal kedua anak laki-lakinya itu hidup tidak karu-karuan. Raja Daud juga tidak pernah menegur anak-anaknya, raja yang begitu termasyur, lemah ketika mengurus anak-anaknya. Tetapi Bapak kita, Bapak Sorgawi maksud saya, dikatakan tidak memandang muka, tidak pandang bulu, tidak pilih kasih. Dia menghakimi setiap orang dengan adil sesuai dengan perbuatannya. Bagaimanakah dia menghakimi setiap orang? Di dalam surat Korintus yang pertama pasal 6 ayat 9 dan 10, saya bacakan saja buat saudara-saudara kita sekalian. Dikatakan janganlah sesat. Artinya jangan sampai kita punya pikiran yang salah. Jangan sesat. Karena apa? Orang cabul itu berarti sexually immoral, penyembah berhala, orang berzina, adulterers, banci, di dalam NIV diterjemahkan sebagai male prostitutes, pemburi, di dalam NIV diterjemahkan sebagai homosexual offenders, di dalam terjemahan versi bahasa Inggris yang lain dikatakan sodomis, pencuri, orang kikir, pemabuk, pefitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya begitu kita percaya kepadanya, kita mendapatkan hidup kekal. Kita sudah diselamatkan. Tapi Paulus berkata, jangan sesat. Orang-orang melakukan hal-hal ini yang disebutkan tadi, termasuk di dalamnya dosa-dosa seksual dan juga dosa-dosa yang lain. Kalau dia terus-menerus melakukan seperti itu, orang-orang itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hal ini serius. Tidak ada pertentangan doktrin di sini. Bukan berarti orang yang sudah diselamatkan kok bisa tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bukan begitu pengertiannya. Tapi orang yang sudah diselamatkan, dia tidak akan hidup terus-menerus dalam keadaan seperti ini. Dia bisa jatuh dalam dosa. Dan dosa di sini saudara perhatikan bukan cuma urusan dosa seksual, tapi juga dosa-dosa yang lain
tetapi dia tidak terus-menerus menikmati, tinggal, dan mempraktekkan hal tersebut. Jadi kalau ada orang terus-menerus melakukannya, tidak beres dalam kehidupan seksual termasuk, maka tentu saja dia tidak bisa mengatakan bahwa dia sudah diselamatkan. Jadi itu serius sekali. Akibat-akibat yang dialami bukan cuma akibat untuk kehidupan di akhirat, di dalam kekekalan, tetapi juga dalam kehidupan ketika dia masuk di dalam dunia ini. Dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-5 dan ke-6 dan ke-7, di situ begitu banyak pesan dan peringatan tentang perlunya hidup dalam kehidupan seksual yang beres. Dikatakan salah satu ayat mengatakan, dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Ini adalah satu pertanyaan retorik yang tidak perlu dijawab. Apakah mungkin saudara membawa api yang menyala, lalu taruh di belakang baju saudara, dan bawa, lalu pakaian kita tidak terbakar? Of course pasti akan terbakar. Mungkinkah orang berjalan di atas bara api dan tidak melepuh kakinya? Of course dia akan melepuh. Jadi pertanyaan retorik ini memperingatkan, seperti pepatah bahasa Indonesia mengatakan, main api hangus, main air pasti basah. Ada konsekuensinya. Apapun alasannya. Di pasal 6 ayat 30-31 melanjutkan bagian tersebut, dikatakan bahkan kalau seorang mencuri roti karena dia lapar, tidak bisa ada alasan, karena aku lapar, aku terpaksa mencuri, ya tolong dimaafkan dan jangan dihukum. Tidak, dikatakan dia pasti akan mendapat hukumannya. Itu dalam konteks apapun alasannya. Kalau sampai orang dia melakukan penyimpangan-penyimpangan seksual, dia pasti akan mengalami konsekuensi. Saya agak terkejut ketika membaca sebuah naskah sehubungan dengan bahan-bahan tentang kehidupan seksual ini. Dikatakan ada penelitian ilmiah bahwa seseorang yang ketika masa kanak-kanaknya melakukan penyimpangan-penyimpangan moral, tidak sampai mungkin melakukan persetubuhan, tetapi entah karena pornografi atau karena gambar-gambar yang mesum meracuni otaknya, penelitian ilmiah itu mengatakan bahwa ternyata di dalam otak terdapat bekas. Jadi ada scar, ada cacat di dalam otak yang mempengaruhi produksi hormon yang sangat penting untuk kehidupan seks yang sehat dan bahagia. Jadi kalau ada orang waktu dewasa kehidupan seksualnya berantakan dan liar, ketika diteliti kemungkinan pada waktu anak-anak dia ada penyimpangan-penyimpangan. Itu sangat berpengaruh. Saya bukan pakar dalam hal ini, jadi tidak mau bicara panjang lebar, tapi saudara bisa menyelidiki tentang hormon-hormon dopamin, vasopresin, dan oksitosin. Itu ternyata dipengaruhi oleh kehidupan seksual di masa lampau. Ada yang membandingkan perilaku seperti premarital sex atau extramarital sex seperti orang test drive. Bahkan Karissa pernah satu hari pulang dari sekolah, dia bilang gurunya waktu dia third grade, gurunya mengatakan dia tidak married tapi hidup bersama, ya, kumpul kebo, jadi ada boyfriendnya. Terus dia melanjutkan, dicelakai seorang guru bicara hal-hal yang bersifat moral. Agama tidak boleh, tapi dia ngomong seperti hal ini yang sebetulnya menyerempet-nyerempet bidang pendidikan agama. Guru ini mengatakan, ya nggak apa-apa, kita kan kalau mau beli mobil harus tes dulu. Itu harus ada test drive. Nah sebelum menikah, mesti tes dulu, cocok atau tidak cocok. Jangan sudah terlanjur menikah, nanti ternyata tidak cocok. Apakah filosofi seperti ini benar adanya, saudara-saudara? Mari kita melihat dari segi akibat. Kalau kita mau beli mobil, dealernya of course kasih kita kesempatan untuk test drive. Kita boleh keluar dari lingkungan dealer dan bawa mobil itu. Kalau kita tidak suka,
kita boleh tinggalkan, kita bilang nggak jadi, aku tidak beli. Apakah itu boleh dibandingkan dengan kehidupan seksual? Ini adalah pengajaran yang sesat. Of course tidak boleh. Karena apa? Karena mobil itu benda mati. Saudara pakai dia, test drive, saudara tidak suka, saudara katakan aku tidak jadi ambil. Mobil itu tidak punya feeling apa-apa. Dia tidak rasa apa-apa, bukan? Yang rasa itu si dealernya. Kenapa nggak jadi? Oke. Tapi si mobil tidak rasa apa-apa. Namun manusia itu bukan benda mati. Entah dia itu seorang perempuan atau seorang laki-laki, ketika dia melakukan hal-hal seperti itu, dia hidup bersama. Ketika kemudian putus hubungan, satu yang mengatakan tentu of course karena dia bilang aku nggak suka kamu. Pernyataan itu pasti melukai perasaan pihak yang satunya. Bukan seperti mobil. Beberapa hari yang lalu saya buka website untuk mencari buku tentang dating. Kapan anak kita boleh dating? Anak-anak saudara mungkin nanti pulang dari sekolah tanya, "Mami, umur berapa aku boleh mulai dating?" Bagaimana saudara jawab? Umur berapa? Lalu dalam website itu seorang ibu berkata, "Dulu aku pikir oke saja. Anakku masih junior high, dia sudah mau dating, aku pikir boleh. Tetapi sesudah anakku mengalami, baru 6 bulan yang lalu dia katakan, dia putus dengan boyfriendnya. Lalu dia menjadi begitu depres, luka perasaannya. Dia menjadi begitu konflik batinnya. Sekarang aku mengatakan, belum waktunya anakku itu dating di umur sekian." Nanti saya akan bicara lagi soal ini di bagian akhir. Tetapi saudara melihat ada konsekuensi jikalau kita keliru menempuh kehidupan seksual kita. Oleh sebab itu, hal ini perlu kita pikirkan. Mengapa orang Kristen juga terjerumus dalam kehidupan seksual yang salah? Dan bagaimana supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang outstanding di dalam pandangan Allah, yang dia bangga atas diri kita sebab kita memiliki kehidupan yang kudus? Bagaimana? Ini suatu hal yang penting untuk kita pikirkan. Saudara, sebelum kita memikirkan bagaimana, marilah kita memikirkan terlebih dahulu mengapa orang-orang Kristen juga terjerumus. Mari kita kembali membaca 1 Petrus pasal yang pertama ayat ke-14. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Rasul Petrus menulis, "Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu." Mengapa orang-orang termasuk orang Kristen terjerumus dalam kehidupan seksual yang salah? Ada banyak kemungkinan. Ada banyak kemungkinan teknis. Bisa karena pengaruh lingkungan, karena konsep yang keliru, dan lain sebagainya. Tetapi penyebab utamanya yaitu Rasul Petrus menyebutkan 2. Yang pertama, hawa nafsu. NIV menerjemahkan sebagai evil desires, suatu keinginan-keinginan yang jahat. Dan yang kedua, kebodohan atau ignorance, ketidaktahuan, ketidakmengertian dalam artian yang seluas-luasnya. Saudara, yang pertama, kita atau siapapun manusia jatuh dalam kehidupan seksual yang salah karena ada hawa nafsu atau keinginan-keinginan yang jahat. Ini adalah akar pahit yang laten di dalam hidup setiap orang karena dosa turunan. Pendeta John Piper di dalam salah satu khotbahnya mengatakan, kita sekalian adalah orang-orang yang sudah patah berantakan. All of us are broken and disordered in many different ways. Karena dosa, saudara, saya dan saudara
adalah orang-orang yang sudah rusak dan kemudian juga memiliki disorder di dalam kehidupan kita dalam banyak hal, bukan cuma urusan seksual. Kita kembali lihat ke 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10. Saudara perhatikan tadi, Rasul Paulus mengatakan janganlah sesat. Saudara perhatikan, bukan cuma dosa seksual. Di situ dicantumkan orang cabul, itu dosa seksual. Penyembah berhala, ini bukan dosa seksual. Orang berzina, dosa seksual. Banci, dosa seksual. Pemburit, itu homoseksual atau sodomis, juga dosa seksual. Tapi yang lain, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu, itu bukan dosa-dosa seksual. Itu menunjukkan bahwa manusia secara keseluruhan sudah mengalami penyimpangan karena adanya akar pahit, yaitu dosa, dan termasuk di dalamnya hawa nafsu. Jadi kita mengalami penyimpangan seksual atau kehidupan seksual yang tidak sehat karena adanya dosa. Di dalam ayat ke-11, puji Tuhan, Paulus melanjutkan dalam 1 Korintus 6 maksud saya, dan beberapa orang di antara kamu memang demikian dahulunya. Jadi dahulu di antara orang-orang yang menjadi jemaat Korintus ada orang-orang yang seperti itu. Tetapi puji Tuhan, mereka sudah diselamatkan dan mereka berhenti dari penyimpangan-penyimpangan atau dosa-dosa tersebut. Jadi yang pertama, karena dosa, kita sangat dimungkinkan untuk melakukan hal-hal yang salah dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, karena kebodohan, yaitu karena ketidaktahuan atau ketidakmengertian. Karena tidak belajar untuk menempuh kehidupan, termasuk kehidupan seks. Coba kita meninjau hidup kita atau manusia pada umumnya. Berapa banyak dari orang-orang yang menikah, pada waktu dia menikah, dia sudah mengerti begitu banyak tentang kehidupan suami istri secara sehat. Bagaimana itu hidup menikah, bagaimana dua orang dengan dua kodrat yang berbeda, satu laki-laki atau perempuan dengan sifat-sifat yang berbeda, sepatutnya hidup bersama-sama supaya rukun. Di dalam pengalaman saya sebagai gembala sidang, saya meneguhkan pernikahan, dan sebelum menikah ada premarital counseling. Seringkali saya bertanya, di antara mereka ada yang sudah jadi insinyur, ada yang dokter. Saya tanya, untuk kamu menjadi sarjana seperti ini, kamu sekolah berapa lama? Saudara, untuk jadi dokter sekolah berapa lama? Ronald, untuk jadi dokter sekolah berapa lama? Berapa lama? Dia di mana, di sini, di sana, atau di bulan? Di Indonesia? Ya, sekitar 8 tahun. Kalau dia pintar, 5 tahun dia sudah bisa lulus. Ya, kalau dosennya nggak killer, nggak macam-macam, nggak minta sogokan, dia sudah bisa lulus. Tapi mungkin 8 tahun. Apa betul cuma 8 tahun dia jadi dokter? Nah, saya selalu bertanya itu kepada pasangan-pasangan mau menikah. Mereka bilang, iya pengen 8 tahun. No, saya bilang nggak cukup. Kok nggak cukup bagaimana? Sebab orang mau masuk sekolah kedokteran, dia harus lulusan high school. Betul? Untuk high school paling sedikit dia harus sekolah 3 tahun. Oke? Dan untuk high school, masuk high school dia harus lulus dulu junior high, dia harus SMP dulu. Di Indonesia 3 tahun. Dan untuk masuk SMP dia harus lulus SD dulu 6 tahun. Jadi totalnya berapa saudara lihat? Itu lebih dari, coba 6 tambah 6, 12 tambah 8, sekitar 20 tahun baru bisa jadi dokter. Oke, 20 tahun belajar dari mulai SD terus sampai dia lulus dokter. Wah, baru dia terbuka pikiran. Lalu sekarang saya tanya, kamu mau menikah untuk berapa lama? Loh, ini pendeta tanyanya aneh-aneh. Tentu menikah mau untuk seumur hidup, sampai maut memisahkan, katanya begitu, bukan? Sampai kematian memisahkan. Nah, untuk kehidupan yang seumur hidup ini, nanti kamu berdua, kamu sudah belajar apa saja? Berapa lama kamu sudah belajar? Buku apa saja yang kamu sudah baca? Sangat sedikit
yang membaca buku-buku yang bagus, buku-buku yang sehat mengenai kehidupan pernikahan, kehidupan rumah tangga. Bagaimana itu memiliki kehidupan rumah tangga yang baik? Saudara lihat, kita sangat kurang sekali pengertian kita, pemahaman yang sehat tentang kehidupan suami istri yang di dalamnya menyangkut kehidupan seksual. Banyak pasangan mau menikah yang mereka baca itu kehidupan malam pengantin, bukunya seperti itu. Dia pikir kehidupan menikah itu cuma kehidupan seks saja. Sehingga begitu naif pemikirannya, maka kemudian ketika hidup bersama ada kecewa, ini kecewa itu. Akhirnya mereka terjerumus ke kehidupan seksual yang salah di luar pernikahan. Saya kembali kepada pertanyaan anak-anak kita. Kapan dia boleh dating? Dia dengar dari teman-temannya, kita sudah masuk umur usia teen sekarang, ada 13, ada 14, sudah waktunya dating. Jadi anak kita datang kepada kita tanya, kapan dia sudah mulai boleh pacaran atau punya boyfriend atau punya girlfriend. Saudara lihat, di sini ada konsep yang salah kaprah. Mereka pikir ini cuma urusan umur, maka mereka bertanya kapan. Sebetulnya ini bukan cuma urusan usia, bukan hanya urusan kapan, tetapi mereka harus mengerti mengapa kamu perlu dating, dengan siapa kamu dating, sampai batas-batas apa kamu melakukan dating. Ada anak muda yang bertanya kepada saya dengan wajah yang memerah, dia tanya, boleh kissing tidak dalam dating? Bagaimana kita menjawab? Kalau anak saudara bertanya itu kepada saudara, wah, lalu si mami pikir, dulu waktu aku pacaran, aku juga kissing dengan daddy-nya si anak. Lalu si ayah juga pikir, aku juga kissing. Apakah karena ayah ibu dulu pada waktu pacaran Anda dating, lalu Anda kissing dan lain sebagainya, lalu anak saudara juga boleh? Apakah itu semua sudah betul? Kita harus meninjau kembali apakah itu benar adanya. Allah menciptakan kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang istimewa sekali. Kita terdiri dari bukan cuma tubuh, tapi ada jiwa dan roh. Kita bisa membeda-bedakan itu, tetapi ternyata kehidupan kita itu merupakan satu kesatuan yang holistik. Maka ketika berbicara mengenai kehidupan seksual, kita pun harus mengerti kebenaran soal ini. Pada waktu dua orang berlainan jenis, dia bersentuhan, berpegangan tangan saja, sudah ada perasaan tertentu. Itu bukan cuma soal fisikal, tapi dia masuk ke dalam emosi. Lebih-lebih ketika dia bersentuhan sampai ke tingkat-tingkat yang lain lagi, seperti berciuman di mana? Saya tidak mau mendetail ini, tetapi semua itu holistik, merupakan satu kesatuan. Bahkan kita mencium bau parfum tertentu, ada rangsangan-rangsangan yang timbul dalam perasaan, dan otak kita memproduksi hormon-hormon tertentu. Saudara lihat, maka pertanyaan kapan aku boleh dating itu membutuhkan satu pengetahuan yang sangat luas sekali untuk memberi jawab kepada anak. Graceful Community terdiri banyak dari pasangan-pasangan muda yang masih memiliki anak-anak di bawah asuh, termasuk saya. Saya memiliki anak yang bulan Desember ini dia akan berusia 13 tahun. Maka saya mulai mencari buku untuk dia baca tentang dating, buku yang sehat. Dia harus mengetahui, dia tidak boleh mengambil keputusan karena teman-temannya mengatakan. Dia tidak boleh mengambil keputusan karena obrolan di Starbucks. Dia harus mengambil keputusan karena dia mengerti kebenaran dan dia mengerti kehendak Tuhan. Dia mengerti apa yang perlu untuk kesejahteraan dirinya. Dia harus mempunyai proteksi yang baik untuk dirinya. Dia tidak boleh di-abuse. Dia tidak boleh membiarkan diri dilecehkan orang, supaya dia tidak mendatangkan penderitaan karena akibat-akibat karena kekeliruan langkah. Saudara lihat, hal ini penting kita pikirkan. Kita perlu membenahi paradigma kita mengenai kehidupan seksual. Apa itu seks? Menurut saudara, apakah seks itu bagus atau tidak? Lebih baik menikah atau tidak menikah?
Mana lebih suci, menikah dengan tidak menikah? Saudara lihat, ada pandangan-pandangan di dalam hidup di dunia ini bermacam-macam. Ada ekstrim-ekstrim. Ada yang mengatakan, wah, seks itu najis. Kalau bisa tidak menikah, jadi lepas dari kehidupan seks, itu lebih bagus. Sehingga ada ajaran-ajaran yang mengatakan untuk hidup selibat, tidak menikah. Yang lain lagi menganggap atau ekstrim bahwa kehidupan seks itu hanya kebutuhan biologis, seperti makan, minum, tidur. Jadi kalau memang ada desakan, ada kebutuhan, ya diberikan saja. Tidak peduli apa jalannya. Saudara lihat, itu adalah pandangan-pandangan di dalam dunia ini. Apakah itu benar? Di dalam sepanjang sejarah manusia, ada yang menganggap bahwa seks itu hanya kebutuhan biologis. Di dalam bahasa Yunani, untuk cinta, istilah yang pertama adalah eros. Itu yang paling umum. Lalu bahkan di dalam kehidupan beragama, di dalam sejarah-sejarah agama, orang melakukan kemesuman ketika menjalankan ibadah. Di penyembahan-penyembahan berhala seperti Baal dan Astoret, atau seperti Afrodit di Yunani, orang datang ke kuil berbakti untuk kehidupan agama, tapi di sana melakukan kemesuman persetubuhan dengan imam-imam yang melayani ibadah itu. Imam-imamnya adalah imam-imam wanita. Mereka melakukan pelacuran kuil di sana. Tapi itu mereka menganggap semua adalah sah-sah saja, tidak apa-apa. Dan kekristenan berada di tengah-tengah zaman yang seperti itu. Oleh sebab itu rasul-rasul sangat ketat sekali dan sangat keras di dalam mengarahkan orang-orang Kristen dalam kehidupan seksual yang sehat. Karena apa? Karena kita perlu mengerti bahwa kehidupan seks itu suci adanya, itu indah, karena Allah lah yang menciptakan itu di dalam diri saudara dan saya. Seks bukan dari iblis, tetapi setan dan iblis memang menyalahgunakan seks ini untuk membawa manusia ke dalam dosa. Tetapi Allah lah yang memberikan seks di dalam kehidupan manusia, di dalam batasan yang tertentu. Allah memberikan seks untuk kehidupan di dalam pernikahan, bukan di luar pernikahan. Oleh sebab itu tadi Amsal Soleman menggunakan ilustrasi seperti api. Mungkinkah orang membawa api di dalam gelembung bajunya dan tidak terbakar? Api itu perlu dan baik, bukan? Coba bayangkan kalau kehidupan kita tidak ada api. Oven saudara tidak bisa nyala, ya. Tidak ada kemudian matches di rumah. Bagaimana kita melanjutkan hidup kita? Listrik mati juga, tidak bisa masak. Jadi api itu perlu, api itu baik. Tapi kalau dia berada di tempat yang tepat dengan takaran yang tepat juga. Kalau di luar itu, maka dia menjadi wildfire yang mencelakakan. Oke. Kita di musim panas ini kita mendengar banyak kabar-kabar tentang wildfire yang dahsyat sekali. Karena apa? Karena api yang liar, api yang salah tempat, api yang salah takaran. Demikian juga dengan seks. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita mengerti dalam pengertian dasar. Bagaimana supaya kita dapat hidup kudus seperti yang Allah kehendaki? Yang pertama, untuk mengatasi hawa nafsu dan dosa yang menjadi akar pahit yang laten dalam hidup kita. Yang pertama, tentu kita perlu dilahirkan kembali melalui iman kepada Kristus dan pertobatan kita atas dosa-dosa kita. Roh Kudus membaharui saudara dan saya. Kita menjadi ciptaan baru, maka kita memiliki aspirasi, nilai-nilai dan keinginan-keinginan sama seperti Allah. Maka kalau kita melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, bagaimanapun itu nikmatnya, hati kita tidak suka, hati kita tidak tenteram. Kita bergumul dan kita mohon pertolongan Allah.
supaya kita menang atas dosa tersebut. Itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah menjadi ciptaan baru. Kita perlu dilahirkan kembali. Apalagi kalau kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, maka kita dimungkinkan dengan kuasa Roh Kudus untuk hidup kudus. Yang kedua, tadi sudah kita uraikan banyak, kita perlu belajar pengetahuan-pengetahuan yang benar. Dan yang ketiga, kita perlu waspada untuk kita tidak membiarkan diri kita dirasuk oleh virus-virus dan racun-racun yang mencelakakan. Khususnya kita sebagai orang tua, saya menjadi semakin serius. Saudara, anak-anak kita sangat minim sekali dalam konsumsi rohani. Di sekolah publik sudah tidak ada lagi pengajaran agama. Tidak boleh ada Alkitab, tidak ada doa, tidak ada buku-buku rohani di sana. Anak kita lebih banyak membaca buku-buku yang sekular daripada buku rohani. Tapi mereka mendapat banyak sekali konsumsi dari televisi. Siapakah yang membuat cerita-cerita di dalam televisi itu? Film-film dan sebagainya yang mereka tonton. Saudara, saya menjadi makin prihatin. Lebih baik mungkin kita tidak memutar TV. Atau kalau anak-anak kita menonton, kita pun harus ada di sana. Dan kita berdiskusi bersama-sama dengan mereka. Supaya mereka melihat, itulah kehidupan. Tetapi bagaimanakah kehendak Tuhan? Kalau tidak, memang mereka punya konsep-konsep seperti kehidupan sehari-hari. Mereka pikir itu semua adalah normal. Maka mereka akan menjadi seperti itu. Apakah kita mau anak-anak kita kemudian hari mengalami bencana dalam kehidupan seksual mereka dan kehidupan pernikahan mereka? Marilah kita memikirkan hal tersebut. Yang terakhir, di dalam kitab Wahyu pasal 14 dikatakan, di dalam surga orang-orang yang diperkenan Allah yang masuk ke sana adalah mereka yang tidak mencemarkan dirinya ketika mereka hidup dalam dunia ini. Dalam terjemahan Indonesia dikatakan yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan dan mereka sama seperti perawan. Saudara perhatikan kalimat tersebut. Of course itu adalah bahasa kiasan. Tidak mencemarkan diri dengan perempuan dan mereka sama seperti perawan. Loh, yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan kan mestinya laki-laki. Mengapa dikatakan sama seperti perawan? Itu menunjukkan hanya kata kiasan saja. Artinya apa? Orang-orang yang sesudah ditebus oleh Kristus, mereka belajar untuk hidup kudus dalam kehidupan seksual mereka. Mereka tidak mau membiarkan dirinya cemar dalam kehidupan seksual. Orang-orang itu dibanggakan oleh Allah dan mereka lah yang memang layak untuk diterima sebagai umat Allah dalam kerajaan surga. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi saya dan saudara. Dan kita ingat baik-baik kehendak Tuhan. Hendaklah kamu kudus, karena kuduslah Dia yang menebus dan memanggil kamu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah mendengar banyak dan merasa banyak tahu mengenai kehidupan seksual. Tapi hari ini kami mengucap syukur karena kami boleh mendengar prinsip-prinsip firman Tuhan mengenai kehendak-Mu, mengenai konsekuensi-konsekuensi, akibat-akibat, dan ataupun berkat-berkat bila kami entah menempuh kehidupan seksual yang salah kaprah, atau kalau kami menempuh kehidupan seksual yang sehat seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami mau mengaku dosa-dosa kami, entah itu dalam kehidupan seksual ataupun dosa-dosa dalam hal-hal yang lain. Kami mengucap syukur karena Engkau telah mengasihani kami, sehingga akar pahit dalam kehidupan kami, yaitu dosa turunan, boleh dicabut. Engkau sudah membeli kami dengan harga yang mahal, supaya kami tidak menjadi budak dosa, melainkan boleh menjadi hamba Allah. Ya Tuhan, di tengah zaman yang jahat seperti ini,
dengan begitu banyak nilai-nilai yang terbolak-balik dan pasokan-pasokan yang tersedia. Bahkan untuk anak-anak kami, segala konsep-konsep yang secara tidak sengaja bisa merasuki mereka, masuk begitu mudah dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, tolonglah kami sebagai orang-orang dewasa untuk waspada. Waspada untuk diri kami sendiri, waspada sebagai suami, waspada sebagai istri, waspada sebagai ayah, waspada sebagai ibu, untuk kami menjaga diri kami, menjaga rumah tangga kami, dan juga menjaga anak-anak kami. Karena kami adalah umat-Mu, umat yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kiranya Engkau berkenan dan menemukan dalam hidup kami kehidupan yang kudus di dalam berbagai sektor, termasuk kehidupan seksual. Hamba berdoa untuk anak-anak muda yang belum menikah. Meskipun pola kehidupan di sekitar memberikan contoh-contoh seakan-akan mereka begitu nikmat, begitu bebas, tapi buatlah anak-anak muda kami mengerti bahwa itu hanya sebuah permulaan. Namun firman Tuhan mengatakan pada akhirnya ada hal-hal yang menyedihkan, ada bencana, kepahit getiran, tekanan-tekanan batin, dan penderitaan-penderitaan jikalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Berilah mereka kerinduan untuk belajar kehidupan seksual yang benar dengan membaca buku-buku yang sehat, buku-buku yang baik yang ditulis oleh orang-orang yang rohani, yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memiliki kehidupan masa muda sebelum pernikahan yang bersih. Mereka boleh masuk ke dalam pernikahan dengan berbahagia dan menikmati bahkan kehidupan seksual seperti yang Tuhan ikhtiarkan untuk manusia. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh doa sembahyang kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang terlibat di dalam penyimpangan-penyimpangan seksual, yang mengalami kejatuhan-kejatuhan. Mohon Roh Kudus bekerja dalam hati mereka dan membimbing, menghasilkan pertobatan-pertobatan supaya mereka boleh kembali kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau membuka pintu selapang-lapangnya untuk setiap orang yang kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bukan dengan bara fana Dia menebus kita, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya sendiri, darah yang kudus dan tidak bercela. Saudara, marilah kita menyanyikan